Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Izmilia dengan NIM 240101020107. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai blueprint desain alur data pada sistem manajemen inventaris UKM berbasis web. Pada era digital saat ini, UKM atau usaha kecil menengah masih mengalami kendala dalam pengelolaan inventarisnya, seperti sulitnya dalam pelacakan stok barang, proses pencatatan yang masih manual, kemudian informasi status inventaris yang lambat sehingga menghambat operasional UKM. Sehingga dibuatlah sebuah sistem manajemen inventaris yang dapat membantu UKM dalam persoalan ini. Dalam blueprint ini akan membahas mengenai desain alur data sistem manajemen inventaris UKM berbasis web. Sebelumnya, telah diketahui yaitu analisis kebutuhan sistemnya. Yang pertama yaitu pendaftaran pengguna. Pengguna dapat mendaftar dan membuat akun untuk mengakses sistem. Yang kedua yaitu manajemen stok. Pengguna dapat menambah, mengedit, dan menghapus data barang dalam inventaris. Yang ketiga yaitu pelacakan inventaris. Sistem dapat menampilkan laporan stok barang secara real-time dan memberikan analisis pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu notifikasi. Sistem memberikan notifikasi kepada pengguna ketika stok barang mencapai batas minimum. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama yaitu desain alur data. Yang pertama, diagram konteks. Diagram konteks menunjukkan sistem sebagai satu kesatuan proses tunggal yang berinteraksi dengan entitas luar. Yang termasuk dalam entitas eksternal yaitu pengguna atau user, meliputi pemilik UKM, kemudian staf operasional, maupun setiap orang yang berinteraksi langsung dengan sistem yang mana di sini yaitu sistemnya yaitu sistem manajemen inventaris UKM berbasis web. Kemudian lanjut pada diagram konteksnya seperti yang ditampilkan pada di layar. Untuk alur datanya yaitu pada input dari pengguna, data pendaftaran, kemudian data barang yaitu menambahkan, mengedit atau menghapus, kemudian permintaan laporan stok dan konfirmasi notifikasi. Kemudian output ke pengguna yaitu status pendaftaran, kemudian konfirmasi manajemen stok, selanjutnya yaitu laporan stok real time, kemudian analisis penggunaan dan notifikasi stok minimum. Selanjutnya membahas mengenai diagram alur data DFD level 0. Pada diagram ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana data mengalir di dalam sistem dan berinteraksi dengan entitas eksternal serta penyimpanan data utama. Penyimpanan datanya yaitu yang pertama yaitu DS1, yaitu data pengguna yang menyimpan semua informasi terkait akun pengguna ya seperti username, password, role, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu DS2 yaitu data barang, menyimpan detail lengkap tentang setiap inventaris, termasuk nama barang, kemudian stok saat ini, harga, kategori, dan lain sebagainya. Di layar ditampilkan yaitu diagramnya. Untuk proses utamanya yang pertama yaitu manajemen pengguna, kemudian manajemen stok, yang ketiga itu pelacakan dan pelaporan inventaris, dan yang terakhir itu sistem notifikasi. Untuk alur datanya sendiri yaitu pengguna memulai interaksi dengan sistem melalui pendaftaran atau login, yaitu pada proses utama yang itu P1 atau manajemen pengguna. Kemudian pengguna dapat mengelola data barang yaitu P2 atau manajemen stok barang yang akan memperbarui data di DS2. Kemudian perubahan stok ini bersamaan dengan transaksi yaitu DS3 yang akan digunakan oleh P3 yaitu pelacakan dan pelaporan inventaris untuk menghasilkan laporan yang dapat dilihat oleh pengguna. Selain itu, pada P4 atau sistem notifikasi secara otomatis memantau stok di DS2 dan mengirimkan notifikasi penting kepada pengguna. Yang selanjutnya itu untuk DFD level 1
pada proses P2 yaitu manajemen stok barang. Pada diagram level ini akan merinci salah satu proses utama di diagram DFD level 0 yang sebelumnya. Untuk penyimpanan datanya yaitu DS2 atau data barang, yaitu menyimpan detail barang inventaris. Yang kemudian yang kedua yaitu DS3 atau data transaksi, yaitu menyimpan catatan pergerakan barang. Berikut tampilannya dari diagramnya. Untuk proses dalam manajemen stok barang ini yaitu ada 4. Yang pertama itu menambahkan barang, yang kedua edit barang, kemudian hapus barang, dan yang terakhir itu update stok. Untuk alur datanya sendiri yaitu pengguna berinteraksi dengan sistem untuk melakukan operasi dasar manajemen stok. Kemudian jika pengguna ingin menambahkan barang baru, mereka memberikan data ke P2.1 yaitu tambahkan barang, yang kemudian menyimpannya di DS2. Kemudian untuk mengubah detail barang, pengguna memberikan data ke P2.2 yaitu edit barang yang memperbarui DS2. Yang kemudian untuk menghapus barang, pengguna memberikan ID ke P2.3 yaitu hapus barang yang menghapusnya dari DS2. Terakhir untuk memperbarui jumlah stok atau karena pembelian maupun penjualan, pengguna memberikan data transaksi ke P2.4 atau update stok yang tidak hanya memperbarui stok di DS2 tetapi juga mencatat detail transaksi di DS3. Selanjutnya yaitu mengenai rancangan database, yaitu entity relationship diagram. Entity sendiri merepresentasikan objek atau konsep dunia nyata yang memiliki data yang perlu disimpan. Dalam IRD, entitas biasanya digambarkan persegi panjang. Berikut merupakan tampilan dari IRD-nya. Yang pertama yaitu user, atributnya seperti yang ditampilkan, yang bertujuan untuk menyimpan informasi tentang semua pengguna yang dapat mengakses sistem. Hubungannya yaitu satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi, tetapi setiap transaksi dilakukan oleh satu pengguna. Yang kedua yaitu kategori, tujuannya itu mengelompokkan barang-barang inventaris ke dalam kategori yang relevan. Hubungannya yaitu kategori dapat berisi banyak barang, tetapi satu barang hanya termasuk dalam satu kategori. Yang ketiga itu supply. Tujuannya yaitu menyimpan informasi tentang pemasok barang-barang inventaris. Relasinya yaitu satu pemasok dapat memasok banyak barang, tetapi satu barang diasumsikan dipasok oleh satu pemasok utama. Yang keempat yaitu items atau barang. Relasinya yaitu satu barang dapat muncul di banyak detail transaksi. Kemudian satu barang dapat memicu banyak notifikasi. Yang kelima yaitu transaksi. Untuk relasinya yaitu satu transaksi dapat terdiri dari banyak detail transaksi. Yang keenam itu detail transaksi. Hubungannya yaitu setiap detail transaksi adalah bagian dari satu transaksi. Kemudian setiap detail transaksi merujuk pada satu jenis barang. Yang terakhir yaitu notifikasi. Hubungannya itu setiap notifikasi dipicu oleh satu barang. Sekian penjelasan mengenai blueprint sistem ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.